Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Giraldi dengan NIM 72114191113 yang akan mempresentasikan sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Sumber daya komputasi dan komunikasi merupakan seperangkat teknologi yang digunakan untuk membantu fungsi tugas manusia. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Yang selanjutnya yaitu piranti keras, prosesor, atau yang disebut pula dengan unit pemroses pusat atau Central Processing Unit (CPU), merupakan tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Kecepatannya dinyatakan dalam MHz atau MHz juta siklus per detik. Yang selanjutnya yaitu Random Access Memory atau ruang penyimpanan primer. Random Access Memory atau RAM mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit utama komputer atau yang disebut juga dengan motherboard. Yang selanjutnya yaitu ruang penyimpanan. Memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Ruang penyimpanan terdiri dari ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan data yang dapat dilepas. Alat-alat input yang pertama yaitu data yang diterima dari manusia, yang kedua yaitu data yang diterima dari mesin. Yang selanjutnya yaitu alat-alat output atau output device. Suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang dikenal luas berupa monitor dan printer. Yang selanjutnya yaitu multimedia. Multimedia merupakan evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Misalnya saja layar sentuh pada sebuah monitor. Yang selanjutnya yaitu alat-alat komputasi pribadi. Yang selanjutnya yaitu alat-alat komputasi pribadi. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan, tulisan, dan gambar dan video pendek. Keypad pada monitor menjadi alat input dan output. Yang selanjutnya yaitu telepon seluler cerdas. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro atau personal komputer. Yang selanjutnya yaitu jaringan rumah. Jaringan rumah adalah jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband. Yang selanjutnya yaitu pemasangan modem. Solusi untuk membagi satu koneksi di antara beberapa komputer adalah dengan menggunakan sebuah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Modem dapat berupa modem telepon atau modem kabel. Yang selanjutnya yaitu modem telepon. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps. Protokol-protokol jaringan layanan digital terintegrasi dan saluran berlangganan digital menjadi standar untuk mengirimkan data melalui saluran telepon standar. Yang selanjutnya yaitu modem kabel. Modem kabel adalah modem yang tersambung melalui kabel koaksial yang umumnya digunakan untuk menerima siaran televisi kabel. Yang selanjutnya yaitu keamanan komputasi rumah. Yang pertama, pembaruan atau update. Kegiatan memperbarui sistem operasi atau piranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau mikrokomputer. Yang kedua, hacker. Hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Yang selanjutnya yaitu virus komputer. Program komputer yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program file yang kelama-lamaan dapat mengambil alih sumber daya komputer karena begitu banyak program dan file yang terinfeksi dan tidak dapat dipergunakan kembali. Yang selanjutnya yaitu worm. Hampir sama kerjanya dengan virus,
Namun, worm tidak menempelkan dirinya ke program atau file. Worm dapat menghapus file, mengirim email, dan menimbulkan masalah dengan berbagai cara. Yang selanjutnya yaitu spyware, sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer. Yang selanjutnya yaitu piranti lunak. Yang selanjutnya yaitu piranti lunak aplikasi. Yang pertama, piranti lunak siap pakai. Aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Yang kedua, piranti lunak aplikasi khusus adalah aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Piranti lunak yang ditulis oleh pengguna adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh penggunanya. Yang selanjutnya yaitu piranti lunak sistem atau operating system. Mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, piranti lunak aplikasi, dan piranti keras. Yang selanjutnya yaitu peranan piranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranan piranti lunak yang mudah digunakan pengguna atau user-friendly, aplikasi telah dibuat dengan sederhana dan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan dan format data yang diminta. Yang kedua, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Yang kelima, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Yang selanjutnya yaitu komunikasi ada 3. Yang pertama, koneksi publik. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Yang kedua, koneksi saluran pribadi. Koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Yang ketiga, jaringan pribadi maya. Jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Yang selanjutnya yaitu protokol untuk komunikasi komputer. Sistem Network Architecture. IBM menciptakan sistem network arsitektur sebagai satu protokol pada tahun 1974. Protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar dan bukan komputer mikro. Yang selanjutnya yaitu paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Yang selanjutnya yaitu alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki satu alamat yang unik. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan, memahami bermacam-macam jenis jaringan merupakan hal yang sangat penting karena masing-masing dapat memainkan peranan yang berbeda dalam strategi komunikasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu jaringan area lokal atau Local Area Connection atau disingkat juga dengan LAN. LAN adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. LAN mencakup jarak total sebesar kurang dari 1,5 mil dengan jarak di antara kedua alat tidak lebih dari 60 kaki. Yang selanjutnya yaitu jaringan area metropolitan. Jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network atau disingkat juga dengan MEN adalah suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Yang selanjutnya yaitu jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN. Digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MEN. Yang selanjutnya yaitu internet. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain. Dan ia juga telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Selanjutnya yaitu intranet.
Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu extranet. Koneksi ke pengguna di luar perusahaan kemungkinan besar akan dapat dilakukan melalui internet. Ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut sebagai dengan extranet. Ya, sekian dari saya. Apabila banyak salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.